Di dalam nama Allah Bapa dan nama anaknya Tuhan Yesus Kristus dan nama Roh Kudus yang menciptakan langit dan bumi. Amin. Kami mengingat ya Allah kasih setiamu di dalam bait-Mu. Seperti namamu ya Allah, demikianlah kemakmuranmu sampai ke ujung bumi. Tangan kananmu penuh dengan keadilan. Besarlah Tuhan dan sangat terpuji di kota Allah kita. Haleluya. Mari kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang Maha Kuasa, Bapa yang selama-lamanya, kasih sayang-Mu sajalah yang menyertai kami dari mulanya sampai sekarang ini. Dan hanya karena kasih-Mu, Engkau memberikan kabar kesukaan bagi kami untuk kehidupan kami. Kasihanilah kami, bukalah hati kami, dan berilah Roh Kudus, supaya kami mengerti pimpinan dan bimbingan-Mu yang agung itu. Tetapkanlah firman-Mu di dalam hati kami, supaya hati kami damai, senang, dan baharu oleh karena anak-Mu Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Hukum Tuhan pada minggu ini diambil dari Yakobus 1 ayat 12. Yakobus 1 ayat 12 saya bacakan buat kita semuanya. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Marilah kita memohon kekuatan dari Tuhan Allah. Ya Tuhan Allah, kuatkanlah kami melakukan yang sesuai dengan hukum-Mu. Amin.
marilah kita merendahkan diri untuk mengaku dosa-dosa kita. Ya Tuhan Allah Bapa kami yang Maha Kuasa, kami berseru dan memanggil nama-Mu karena kami susah dan gelisah mengingat segala dosa dan kejahatan kami. Kasihanilah kami orang berdosa ini. Ya Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah datang ke dunia menjadi manusia, mati dan dibangkitkan kembali serta naik ke surga untuk membela dan menyelamatkan kami. Kasihani dan kuatkanlah iman kami untuk bersyukur kepadamu. Ya Roh Kudus, penghibur orang yang berduka, sembuhkanlah segala penyakit dan penderitaan kami karena dosa. Tinggallah bersama kami agar kami senantiasa bergembira dan penuh gairah melakukan kehendak-Mu. Engkaulah sumber pengasihan dan pengampunan, janganlah lupakan kami. Dengarlah doa permohonan kami ini ya Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin. Dengarlah dan terimalah janji Tuhan tentang pengampunan dosa-dosa kita. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh karena kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi bahan pendamaian karena iman dalam darah-Nya. Kemuliaan bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Amin. Epistel hari ini diambil dari 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14. 2 Timotius 1 ayat 1 sampai 14 kita baca secara bergantian, dari kamilah yang pertama. Salam. Dari Paulus, Rasul Kristus Yesus, oleh kehendak Allah untuk memberitakan janji tentang hidup di dalam Kristus Yesus. Aku mengucap syukur kepada Allah yang kulayani dengan hati nurani yang murni seperti yang dilakukan nenek moyangku. Dan selalu aku mengingat engkau dalam permohonanku
baik siang maupun malam. Sebab aku teringat akan imanmu yang tulus dan ikhlas, yaitu iman yang pertama-tama hidup di dalam nenekmu Louis dan di dalam ibumu Yuneke, dan yang aku yakin hidup juga di dalam dirimu. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dialah yang menyelamatkan kita dan memanggil kita dengan panggilan kudus, bukan berdasarkan perbuatan kita, melainkan berdasarkan maksud dan kasih karunia-Nya sendiri, yang telah dikaruniakan kepada kita dalam Kristus Yesus sebelum permulaan zaman. Untuk Injil inilah aku telah ditetapkan sebagai pemberita, sebagai rasul, dan sebagai guru. Peganglah segala sesuatu yang telah engkau dengar daripadaku sebagai contoh ajaran yang sehat, dan lakukanlah itu dalam iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Demikianlah firman Allah, berbahagialah orang yang mendengar firman Allah serta memeliharanya. Amin. Yesus,
Marilah kita bersama-sama mengaku kepercayaan kita sebagaimana teman-teman seiman di seluruh dunia. Kita bersama-sama mengucapkannya. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi. Lahir dari anak darah Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, yang turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik surga, duduk sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa. Dari sana akan datang kelak untuk menghakimin orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus dan adanya satu gereja yang kudus, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, hidup yang kekal. Amin. Shalom, Amang dan Inang. Warta Jemaat pada minggu ini, Minggu ke-16 Dung Trinitatis dengan topik Tak Berkesudahan Kasih Setia Tuhan. Dengan poin nomor 4, persembahan. Pada hari ini Minggu tanggal 2 Oktober 2022, kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk huria pembangunan kantor pusat dan 1 amplop untuk dana pembangunan HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah. Pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 kita akan mengumpulkan persembahan dalam 2 amplop. 1 amplop untuk huria pembangunan kantor pusat dan 1 amplop khusus untuk menunjang program PGI dan PGIW. Dengan nomor 5, kunjungan gerejawi. Pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022, gereja kita menerima kunjungan gerejawi sekaligus mencari dana dari Panitia Pembangunan HKBP Salatiga Resort Jawa Tengah yang dipimpin oleh Pendeta Resort Jawa Tengah, Pendeta Horas Pakpahan STA MPD. Dan pada hari Minggu tanggal 2 Oktober 2022 di ibadah pukul 11, gereja kita menerima kunjungan gerejawi dari alumni NHKBP Bandung Wikdago. Saat kebaktian juga akan mempersembahkan 2 lagu pujian. Nomor 6, ibadah penghiburan. Hari ini Minggu 2 Oktober 2022 setelah kebaktian pukul 11, gereja kita akan melayangkan kebaktian penghiburan kepada keluarga R. Charlie Hasugian Boru Sitanggang, alamat Jalan Sukaasih 6 nomor 2 Bandung, sektor 12. Kebaktian penghiburan dilaksanakan di gereja Jalan Sumedang 2 Bandung. Nomor 8, Konven Distrik. Pada hari Senin, tanggal 3 Oktober 2022, akan dilaksanakan konven distrik di HKBP Resort Pekalongan. Seluruh pelayan penuh waktu mengikuti konven tersebut. Poin nomor 9, Sakramen Perjamuan Kudus. Pada hari Minggu, tanggal 9 Oktober 2022, gereja akan melayankan Sakramen Perjamuan Kudus dalam rangka memperingati Hari Perjamuan Kudus Sedunia, memperingati Pekabaran Injil Indonesia, dan memperingati hari ulang tahun HKBP ke-161. Marilah kita berdoa dan mempersiapkan diri untuk mengikuti perjamuan kudus. Nomor 13 dari Dewan Koinonia. Pada hari Jumat sampai Sabtu tanggal 7 sampai 8 Oktober pukul 7 sampai selesai di lapangan olahraga Parahyangan Raksa Raga, Jalan Lembah Cisitu, Bandung, Remaja Naposo HKBP Bandung Reformanda akan mengikuti rangkaian kegiatan turnamen olahraga Ringgas 2022 yang diselenggarakan oleh PND Jabar Tengdiye cabang olahraga yang akan diikuti antar bulu tangkis pria wanita, basket pria dan wanita, futsal pria dan wanita. Kemudian ibadah puncak Ringgas pada hari Minggu tanggal 9 Oktober 2022 di ibadah pukul 16.30 bertempat di Gereja HKBP Bandung Reformanda Jalan Sumedang nomor 2. Selanjutnya pada hari Jumat tanggal 7 Oktober 2022, sermon seksi lansia dilaksanakan di MT Highland Resort Ciwidey, berangkat pukul 7 dari Sumedang
dari Jalan Sumedang nomor 2 Bandung yang dipimpin oleh Pendeta Bruhan Sianturi. Poin 14 dari Dewan Marturia, pada hari Minggu 2 Oktober 2022, Paduan Suara Glorious akan melaksanakan kunjungan gerejawi ke Gereja Kristen Pasundan, Garut yang dipimpin oleh Pendeta Resot dan Pendeta Vandalen Gultom. Kemudian kebaktian 2 bulanan pada hari Senin tanggal 10 Oktober pukul 18.30 bertempat di gereja akan dilaksanakan ibadah doa bulan September di gereja dengan tema Allah menjanjikan mahkota kehidupan. Seluruh jemaat diundang untuk mengikutinya. Kebaktian 2 bulanan dapat diikuti jemaat secara onsite dan live streaming. Dengan nomor 17, Pesta Huria. Pada hari Minggu tanggal 6 November, kita akan melaksanakan Pesta Huria 2022 dengan tema yang terbaik dari buah bunga dan hasil tanahmu, haruslah kau bawa ke dalam rumah Tuhan Allahmu. Keluaran 34 ayat 26. Adapun jadwal perlombaan Pesta Huria boleh Amang dan Inang perhatikan di dalam warta jemaat. Keuangan kita pada minggu ini yang masuk untuk Huria Rp20.727.450, untuk pembangunan Rp1.270.50, untuk kantor pusat Rp2.645.500, dan lain-lain Rp6.072.000. Selanjutnya kita mendengarkan panorangion dari HKBP Salatiga. Silakan Amang. Oras meta saluna. Oras. Jadi mulai ate ma tutu di tasaluna suang songoni di ala amang dot inang na mangalen waktu di hami nalau songon panitia pembangunan Salatiga iman nalau mga jalo songon pengurupion ada orang satu sih au perkenalkan diriku songonau situa hasiahan boru tapu bolon nawalap. Jadi nama nubuhonau boru silalahi. Haroro nami duson amang adong do kami rauson nabudari ono palak sian panitia mai opat idongani ala amang pendeta mamseng. Jadi ima jolo amang songon perkenalan sian kami. Jadi paduahon haroro nami amang songon pembangunan gereja HKBP Salatiga. Memang bolo HKBP Salatiga nunga terbentuk sekitar 67 tahun. Ima mulai tahun 1955 alai margereja masa belum naik menumpang di gereja GPIB selama 10 tahun. Jadi habisi ibarat mamu seng gerejana alai dang belga dope. Jadi 2 tahun na lewat terbentuk mamu seng untuk renovasi pembangunan HKBP Salatiga. Namun berhubung di perdalanan songon keuangan ni panitia nami kurang mawang sekitar kurang lebih 200 juta alai pembangunan ini nunga selesai be cuman ala na adong mano mang minjami songon par material do ruasta alai di baik kami mei tenggang waktu sampai bulan 11 pelunasan. Namun di pinjami nasida di kami ngarong memang 1 tahun lebih dipinjami par material alani puji Tuhan memang nasida memang berjudo untuk
alana mangaliat tu pembangunan huriat tah HKBP. Alani amang panitia diutus mangaluli dana tu gereja Reformanda Bandungon. Jadi songon kami mangido pangurupion tu ala amang tu inang asa marhite-hite pangurupu yang munai yan boy yan non selesai membayar songon utang nami di pembangunan. Songon ini majo amang songon hata sian kami mewakili sian panitia pembangunan mardongan mauliate. Apabila ada kesalahan dalam penulisan nama di Warta Jemaat, Amang Inang boleh menghubungi Bendahara Huria atau Sekretaris Huria. Mari kita satukan hati, kita berdoa. Allah Bapa yang kami kenal melalui anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, kembali kami datang ke hadapan-Mu Tuhan mengucapkan terima kasih atas kesehatan dan nafas kehidupan yang Engkau berikan kepada kami hari ini. Kami ada hingga saat ini bukan karena kuat dan hebat kami Tuhan, tapi karena kasih dan kemurahan-Mu. Ya Tuhan, kami datang kepadamu bersatu hati berdoa memohon untuk bangsa dan negara kami, dari pemerintahan kami yang tertinggi Bapak Presiden Joko Widodo dan jajarannya, hingga sampai pemerintahan di RT RW Tuhan, kiranya Engkau memberi kekuatan dan kemampuan dalam menjalankan tugas-tugas mereka. Engkau melimpahkan Roh Kudus dan hikmat dan kebijaksanaan dalam mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan perekonomian dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat Indonesia. Bapa, Engkau juga yang memberi kesabaran buat masyarakat Tapanuli Utara yang baru saja mengalami goncangan gempa bumi Tuhan. Engkau yang menghibur masyarakat dan seluruh yang mengalami, yang merasakan baik dalam kekurangan mereka Tuhan saat ini, yang mereka kehilangan keluarga, mereka kehilangan materi Tuhan. Tuhan, kiranya Engkau tolonglah mereka, Engkau dengar doa mereka Tuhan, Engkau cukupkan semua kebutuhan mereka. Kami yakin kuasa dan mujizat-Mu nyata bagi mereka. Ya Tuhan, kiranya Engkau melindungi kami jemaat-Mu juga dari virus-virus yang ada sampai saat ini. Kami bermohon Tuhan, kiranya virus-virus ini segera habis dari muka bumi ini. Dan sadarkan kami juga Tuhan untuk selalu menjaga alam sekitar yang Engkau berikan kepada kami. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat jemaat yang sedang mengalami kelemahan tubuh. Sintua E Silaban, Amang H Situmorang, Amang SR Sibarani, Nyonya P Panjaitan Boru Nadeak, Nyonya RS Yombing Boru Pasaribu, Nyonya Sitorus Boru Tambah, Nyonya TS Hutauruk Boru Tobing, Nyonya L Yombing Boru Simanjuntak, Amang M Simbolon, Nyonya S Simbolon Boru Pasaribu, Nyonya T Manulang Boru Tambunan, Nyonya Tampubolon Boru Samosir, Amang D Papahan, Sintua Nyonya Papahan Boru Tampubolon, Amang A Manulang, Nyonya Sinaga Boru Nababan, Sintua Porman Pangaribuan, Sintua KM Pangabean, Nyonya Sintua CL Situmorang Boru Papahan, Nyonya Siregar Boru Aritonang, Nyonya Rotua Margareta Marbun Boru Purba, Nyonya Utara Barat Boru Siregar, Amang WHS Tampubolon, David Tampubolon, Sintua RT Pangabean, Nyonya R Sinaga Boru Siburian, Nyonya S Sinaga Boru Napitupulu. Ya Tuhan, kiranya Engkau yang memberi kesembuhan melalui obat-obat yang dimakan dan penanganan dokter, baik yang dirawat di rumah sakit atau dirawat di rumah, baik jemaat yang tidak kami sebutkan namanya juga Tuhan, Engkau yang Maha Tahu, kiranya Engkau menjamah mereka dan memelihara mereka, Engkau memberikan mereka kesabaran, semua jemaat-Mu dalam otoritas-Mu Tuhan. Ya Tuhan, buat jemaat yang merindukan anak kami juga bawakan dalam doa, yang belum mendapatkan pekerjaan dan pasangan hidup. Semua kami serahkan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Engkau yang memberi sesuai dengan kehendak-Mu, rancangan-Mu Tuhan, bukan rancangan kecelakaan bagi kami. Kami juga berdoa buat anak Timothy Simbolon Tuhan, kiranya kuasa-Mu tetap bekerja untuk anak kami ini. Engkau membukakan saluran-saluran komunikasinya Tuhan, sehingga Timothy boleh lancar berkomunikasi. Engkau berikan kekuatan dan kesabaran buat keluarga yang merawat dan menjaga Timothy. Ya Tuhan, kami juga berdoa buat tempat ibadah persiapan Lembang dan Sumedang.
Semua kebutuhan Engkau cukupkan Tuhan, dan Engkau yang memberi kesatuan hati dan kerendahan hati, bahwa semua ini karena kuat dan kekuatan dan kuasa-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, ajar kami untuk lebih mengucap syukur buat hari-hari yang telah Kau beri, dan untuk hari-hari yang akan kami jalani. Semua doa dan permohonan kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu saja. Amin. Segala puji bagi Tuhan yang melimpahkan rahmat-Nya. Aku bersyukur bertemu, memuji kasih Tuhanku, memuji kasih damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal dan pikiran manusia, itulah kiranya yang menguasai hati dan pikiranmu. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Shalom. Horas. Salam Repermanda. Masih haholongan. Ini kurang semangat, sebelumnya semangat ini. Apakah sudah turun itu masih holongannya? Sekali lagi saya meminta kita menjawab dengan semangat karena itu adalah yel-yel kita, dan jujur saya juga belajar dari yel-yel ini di Kertanegara. Ya, dari Masih Holongan saya bilang Repermanda Masih Holongan, kalau di Kertanegara saya tiru di sini Kertanegara Marpa Kirimon, Marpa Kirimon Kertanegara. Saya tiru dari sini itu, tapi jangan dibocorkan ke Kertanegara ya. Sekali lagi saya minta dulu supaya spirit yel-yel kita itu tetap ada, ya, tetap bergelora sehingga itu bisa membantu kita mengejawantakannya. Salam Repermanda, Masih Holongan. Molonga semangat songoni amang situan no molo mula kita pangrupian sida pasti belga maatnya. Kemudian itu hatta ibu bapak saudara-saudari yang dikasih Tuhan kita Yesus Kristus, firman Tuhan yang menjadi berita sukacita bagi kita pada hari Minggu ini tertulis dari kitab Ratapan 3 ayat 19 sampai 26. Namun sebelum saya baca, saya perkenalkan diri dulu bagi kita sekalian. Mana tahu ada yang lupa, tak terasa sudah 2 tahun 1 bulan. 2 tahun 1 bulan lah kami meninggalkan gereja kita ini, pindah ke tempat tugas di HKBP
Kertanegara. Saya Pendeta Horas Mangoli Pak Pahan, istri masih tetap sama seperti yang sebelumnya, Boruma Nurung hadir bersama kita di tengah-tengah persekutuan ini. Dan tadi yang memberikan penerangan sedikit dari HKBP Salatiga sebagai Ketua Panitia Ambang Sintua Siahan, dan satu lagi sekretarisnya Ambang Situari Tongah. Bahasa udok songoni aladong pepatah Melayu, mendok tak kenal maka tak sayang, setengah kenal terbayang-bayang. Jadi sotung terbayang-bayangan non isi teh nasida. Jadi molonga terkenal kenal tubuh mah holongi. Ratapan 3 ayat 19 sampai 26, demikian firman Tuhan menyapa kita pribadi lepas pribadi. Judulnya perikop ini penghiburan dalam penderitaan. Ingatlah akan sengsaraku dan pengembaraanku, akan ipu dan racun itu. Jiwaku selalu teringat akan hal itu dan tertekan dalam diriku. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Selalu baru tiap pagi, besar kesetiaan-Mu. Tuhan adalah bagianku, kata jiwaku. Oleh sebab itu, aku berharap kepada-Nya. Tuhan adalah baik bagi orang yang berharap kepada-Nya. Bagi jiwa yang mencari Dia, adalah baik menanti dengan diam pertolongan Tuhan. Demikian pembacaan firman Tuhan bagi kita sekalian. Sukamu, sukaku. Dukamu, dukaku. Itu dulu satu statement. Statement yang kedua, sukamu, sukaku. Dukamu bukan dukaku. Statement yang kedua. Statement yang ketiga, sukamu, dukaku. Dukamu, sukaku. Kira-kira kalau 3 statement ini diperhadapkan kepada saya atau kepada ibu bapak sekalian, di posisi statement keberapa kita? Di posisi statement berapakah saya atau ibu bapak, saudara-saudara ketika statement itu diperhadapkan kepada kita di tengah-tengah kehidupan pada saat ini? Statement pertama tadi, sukamu, sukaku, dukamu, dukaku. Sukamu, sukaku, dukamu bukan dukaku. Sukamu, dukaku. Dukamu, sukaku. Saya berharap dan saya yakin kita yang hadir pada saat ini berada pada posisi statement yang pertama. Kalau ada yang berada di statement yang kedua, berubahlah. Apalagi kalau ada dalam statement yang ketiga itu, bertobatlah. Ya. Saya yakin ibu bapak, anak-anak Tuhan yang beribadah pada pagi hari ini, di dalam hidupnya berdiri pada statement, sukamu, sukaku, dukamu, dukaku. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, buku ratapan ini adalah buku kisah hati sedih Nabi Yeremia atas umat Israel yang ada di Yerusalem, dan bukan atas penduduk Yerusalem itu sendiri, tapi juga atas kecintaannya atas apa yang ada di Yerusalem itu, sehingga dia dapat merasakan ketika Yerusalem itu hancur oleh pemerintahan Babel. Begitu juga atas penderitaan umat Israel yang terangkut semua ke Babel dan hanya tinggal orang-orang lansia di Yerusalem itu. Hatinya hancur.
seperti hancurnya kota Yerusalem itu. Itulah gambaran umum kitab Ratapan ini. Bagaimana Yeremia itu sebagai penulis kitab Ratapan dapat merasakan apa yang dirasakan umat Israel di Yerusalem. Bahkan atas kota-kota terlebih bait suci yang tadinya megah berdiri, tapi ketika penjajahan Babel masuk dan mereka kalah, dihancurkan, hatinya juga ikut hancur. Sekalipun sebelumnya Nabi Yeremia mengingatkan umat Israel agar mereka bertobat, karena memang semuanya itu terjadi karena pelanggaran mereka atas firman Tuhan, karena ketidaksetiaan mereka terhadap Tuhan. Dan Tuhan telah mewanti-wanti, kalau kalian tidak bertobat, kalau kalian tidak berubah, maka aku akan mendatangkan hukuman. Itulah dulu konsep perjanjian lama. Kalau ada penderitaan selalu memang itu karena pelanggaran. Tapi pemikiran kita sekarang tidak sedemikian sempitnya lagi melihat satu-satu penderitaan. Umpamanya kalau kita lihat ada penderitaan sekarang di Tapanuli Utara karena gempa, itu bukan karena dosa, itu karena bencana alam. Tapi sebelum-sebelumnya fokus orang perjanjian lama memahami, dan itu memang tidak salah. Kalau ada penderitaan itu karena kejahatan atau pelanggaran mereka ke firman Tuhan. Tapi sekarang kita tidak sempit lagi memandang penderitaan itu, kita bisa objektif. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, melalui nas firman Tuhan hari ini, Yeremia mau mengungkap sisi lain. Sisi positif dari suatu hukuman Tuhan. Sisi positif dari suatu penderitaan, sisi positif dari suatu persoalan yang menimpa kehidupan umat Israel, ataupun juga dia tarik kepada kita sekarang. Bagaimana kita mampu melihat satu sisi positif dari persoalan-persoalan yang menimpa kehidupan kita, dari penderitaan-penderitaan yang kita alami di dalam kehidupan kita. Itulah satu hal yang mau diungkap oleh firman Tuhan yang menyapa kita pada hari Minggu ini, Minggu ke-16 sesudah Trinitatis. Nah, firman Tuhan hari ini mengajak dan mengajar kita untuk mencari dan melihat nur. Nur itu cahaya, atau untuk melihat lambang keselamatan, lambang kehidupan, pemeliharaan Tuhan di dalam kehidupan umat manusia, sekalipun mereka telah melanggar perintah Tuhan. Tapi Tuhan masih menghadirkan dalam bentuk terselubung, dalam bentuk tersembunyi, jalan keselamatan yang menunjukkan bahwa tidak selamanya Tuhan itu menghukum, membenci orang-orang yang tidak taat padanya. Atau dalam istilah yang umum, saya melihat nats ini ada satu berkat tertinggi yang mau diberitahukan kepada kita. Jadi dalam pemahaman saya tentang berkat ini, ibu bapak saudara-saudara, ada 3 bentuk. Yang pertama itu bentuk yang terendah, yang kita kenal dengan istilah berkat umum. Jadi semua orang untuk berkat umum ini menerimanya. General blessing. Orang jahat pun, orang baik pun pasti menerima berkat umum ini. Itu berupa panas matahari, udara, hujan, dan lain-lain. Itu merupakan berkat Tuhan. Ya, itu yang disebut dengan berkat umum. Lalu ada berkat yang kedua, ini agak lebih tinggi sedikit nilainya, bedanya yaitu disebut dengan berkat khusus, special blessing. Ini hanya ada bagi orang-orang yang memang berkenan di hati Tuhan, yang memiliki talenta. Dan karena berkat khusus ini, mereka juga menjadi khusus dari teman-teman sekitarnya, dari orang-orang sekitarnya. Dan berkat khusus ini juga memiliki konsekuensi tanggung jawab dari dia yang memilikinya.
Lalu nats firman Tuhan kita ini ada berkat tertinggi yang saya katakan tadi, diberikan Tuhan, dititipkan Tuhan untuk bisa kita lihat dan menjadi jalan keselamatan bagi kita. Yang umum itu dikenal dengan sebutan blessing in disguise. Berkat yang tersembunyi. Yang hanya orang mau menerimanya dan menjalaninya lah pada akhirnya dapat mengatakan, oh benar. Molo dihitalak batak kan adong do pandohan niripu parhunikan ape pargadongan, diripu parutungan ape hamagoan. Jadi konsep orang Batak itu ya dia pikir itu keuntungan. Ya itu yang selalu muncul. Tapi ketika dia tidak bisa melihat yang katanya itu keuntungan, tidak bisa mengelolanya, tidak bisa mempertanggungjawabkannya, pada akhirnya itu menjadi pargadongan, menjadi kerugian, hamaguan. Itu yang umum ada dalam pemikiran orang Batak. Tapi berkat tersembunyi yang mau diangkat oleh nas ini untuk kita ketahui dan kita miliki, sebaliknya. Yang tadinya itu dianggap suatu penderitaan, tapi sebenarnya itu adalah kehidupan. Di dalam istilah upama halak Batak, gabi hupa balik mai. Niripu pargadongan, HP parhunikan. Niripu hamagoan, HP parsaulian. Yang artinya tak pikir ini penderitaan. Tak pikir ini kematian. Tahu-tahu ketika saya jalani, saya terima, saya kendalikan, saya manage dengan benar, ini adalah kehidupan. Ini adalah keselamatan. Itulah yang mau diungkapkan nas ini kepada kita, kepada saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, dalam kehidupan yang kita jalani ini. Diperkenalkan satu berkat yang khusus, berkat yang tersembunyi, yang kalau kita jalani dengan benar, dengan baik, kita terima, maka itu akan menjadi kehidupan. Jadi kalau kita perhatikan dengan khotbah minggu lalu, saya pikir ini masih ada lanjutannya. Khotbah minggu lalu itu kan makasabapon. Makasabapon itu, kata makasabapon itu mampu menerima apa adanya. Jadi beda makasabapon itu dengan kata menerima, nerimo. Kata makasabapon itu dalam bentuk aktif dia, kata kerja aktif. Dia mampu menerima apa yang ada, tapi dia tidak pasrah dengan itu-itu saja. Dia berusaha. Dan di filosofi halak Batak itu ada. Dengan istilah siat jari-jari, siat botoon. Siat mamiding, naing mamiding, naing mamolak. Jadi ada upaya yang progresif, ya, dengan mengandalkan, ya, kemampuan diri untuk bisa lebih safe, untuk bisa lebih berdiri lagi. Itulah yang mau diungkapkan nas firman Tuhan ini bagi saya, Bapak, Ibu, saudara-saudara. Dan mari kita lihat, jangan-jangan hal seperti itu ada dan dihadirkan Tuhan dalam kehidupan kita pada saat ini. Yang harus kita cari dan yang harus kita miliki dalam kehidupan ini. Ibu bapak saudara-saudari yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, respon Yeremia atas kehancuran Yerusalem sebagai hukuman Tuhan diterimanya secara positif. Dan dia jadikan itu sebagai satu momentum, ya, untuk mereformasi, memperbaharui dirinya. Plus dia juga akan mau ajak umat Israel, karena memang setelah mereka terbuang ke Babel, ada konsep yang baru bagi umat Tuhan. Kalau sebelumnya konsep umat Tuhan itu umumnya berdasarkan hubungan darah. Tapi setelah mereka gagal mempertahankan status mereka sebagai umat Tuhan di tanah Kanaan, terbuang ke Babel, konsep umat Tuhan bukan lagi sebatas keturunan Abraham, Ishak dan Yakub. Tapi siapa yang mau menerima Tuhan sebagai Tuhan di dalam dirinya. Jadi pintu
pembaharuan terjadi. Ya, pintu perubahan terjadi di dalam hukuman pembuangan umat Israel ke Babel. Ibu bapak, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, seperti inilah cara pandang, cara sikap seharusnya orang percaya di dalam menyikapi kehidupan yang ada ini, terlebih dalam menyikapi penderitaan persoalan dalam kehidupan yang ada ini. Saya sendiri alami itu. Dalam peristiwa yang belakangan ini, setelah saya kena COVID, Desember 2020, sampai gereja kita HKBP Kertanegara tidak merayakan akhir dan awal tahun, karena kami yang di komplek gereja itu kena COVID. Selalu ada istilah dalam liturgi kalau kita perhatikan, COVID Sorimago, itu dituliskan dalam acara-acara yang keluar dari kantor pusat. Ada istilah COVID Sorimago. Lalu atas peristiwa yang saya alami dan saya sehat, saya ganti kalau ada istilah COVID itu Sorimago, saya ganti menjadi COVID itu Soringolu. Itu satu perubahan pemandangan, suatu perubahan pandangan terhadap apa yang ada di dalam kehidupan saya. Kalau banyak orang masih mencap COVID itu Sorimago, tapi saya sudah menggantinya dengan pengalaman atas penderitaan itu menjadi Soringolu, penderitaan kematian. Tapi saya ganti itu menjadi penderitaan kehidupan yang membawa kepada kehidupan dan keselamatan bagi saya. Sehingga dengan demikian kita terbentuk menjadi pribadi-pribadi pemenang di dalam kehidupan ini. Bukan pribadi-pribadi pecundang. Ya. Dan itu tidak mudah Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian. Jujur, untuk membentuk perubahan ke sana itu tidak mudah. Dan itu mengalami proses dan perubahan. Karena itu ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan dari firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini. Sebagai berkat yang tersembunyi itu. Pertama, nas ini mengajak saya Bapak Ibu Saudara-saudara sekalian dalam kehidupan real pada saat ini untuk senantiasa mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Alai ironisna amang inang akang ipindari bot, seringkali kita melupakan kasih setia Tuhan, lalu mengingat men-blow off penderitaan-penderitaan yang ada. Aido sial nahi taate. Moloaka parutungan saya atok do nilupa honi. Alai molo harugion saya ngoti-ngoti. Tapi firman Tuhan hari ini mengajak kita untuk meninggalkan pola pikir yang seperti itu. Ya. Ajakan pertama dari firman Tuhan yang menyapa kita adalah mengingat-ingat kasih setia Tuhan. Segala sesuatu itu sebenarnya kalau kita perhatikan di dalam kehidupan ini ibu bapak saudara-saudara sekalian ditentukan oleh diri kita sendiri, melalui hati kita, melalui pikiran kita. Jadi jangan biarkan sesuatu yang di luar itu yang mengendalikan dirimu, yang mengendalikan pikiranmu. Disitulah kelebihan kita sebagai umat ciptaan Tuhan yang diberi akal dan pikiran oleh Tuhan. Jadi kalau kamu berikan dirimu, pikiranmu, hatimu disakiti oleh sesuatu, maka sesuatu itu akan menyakitimu. Tetapi kalau kamu katakan sesuatu itu harus kamu yang mengendalikan, maka dia tidak akan dapat menyakitimu. Dan memang itu tidak mudah sekali lagi. Apalagi orang yang berpikiran sensitif dan yang ego, itu sulit. Hanya orang-orang yang mau mendengar, mau memperhatikan, membanding-bandingkan, yang bisa melangkah ke sana. Yang bisa melangkah ke sana. Dan kita adalah orang-orang yang seperti itu.
Karena kita dianugerahkan Tuhan akal dan pikiran yang luar biasa dari ciptaan lainnya. Karena itu Bapak Ibu Saudara-saudara, biarkanlah ya, jangan yang di luar itu mengendalikan dirimu, hidupmu. Tapi dirimulah, pikiranmulah yang mengendalikan segala sesuatunya itu. Itulah yang mau dipesankan pertama dari nats ini. Itu bisa kita lihat dari ayat 19 dan ayat 20 dan ayat 21. Ingatlah, ini kata kunci yang pertama. Mengingat, ya, mengingat kasih setia Tuhan. Itu hebatnya. Mari kita mulai menjalani kehidupan kita. Apakah ketika kita mengalami sukacita dan duka cita, mengawalinya dengan mengingat kasih setia Tuhan. Jadi kalau saya tak ingot-ingot asin rohani Tuhani, boy doa kahasusana dongi, boy gabe tarjalo hita jala boy tahamonakon. Dimulai langkah mengingat kasih setia Tuhan. Lalu yang kedua, nats ini mengajak kita untuk berharap kepada Allah. Jadi setelah tadi kita mengingat Tuhan, ya, mengingat Tuhan, lalu jadikan itu sebagai suatu harapan. Jadi jangan hanya lewat begitu saja ingatan itu kamu jadikan dalam dirimu, dalam hidupmu. Tapi jadikan itu menjadi satu harapan, menjadi satu pakirimon. Dan itu akan membuahkan semangat di dalam dirimu. Jadi kalau sesuatu itu sudah diharapkan, ya, maka itu akan membangun sikap optimis di dalam diri kita. Apalagi kalau itu kita hubungkan dengan Tuhan. Karena apa? Karena Tuhan itu tidak pernah mengecewakan kita. Dak kebo tati heado dikecewa Tuhan hamu amang inang di bakasan parngulunon. Sebaliknya dona jupangate hita dona mengecewakan Tuhan. Tapi berharap, tadi mengingat akan kasih setia Tuhan. Lalu yang kedua, berharap kepada Tuhan. Itu tahapan yang kedua yang diinginkan di sini. Jadi ketika kita berharap kepada Tuhan, kita diajak untuk melihat dan menerima cara Tuhan. Jadi kalau kita berharap kepada Tuhan, unang ngetong pikiranmu, saya di patujoloho. Unang ngetong roham, nasa ikon di pasauto. Alai cara Tuhan, ya. Berharap kepada Tuhan itu bukan berarti kita stuck, ya. Tapi juga berupaya. Berupaya dalam arti berdoa dan bekerja. Karena tidak ada gunanya tadi langkah mengingat kasih setia Tuhan, masuk kepada berharap akan Tuhan kalau kita hanya diam. Tapi itu harus kita wujudkan dengan menerima cara Tuhan, ya. Lalu mengikuti cara Tuhan itu dalam pikiran kita, dalam karya kita, dengan berdoa dan bekerja. Dan pada akhirnya kita akan merasakan pertolongan Tuhan. Itu yang kedua, ya. Yang pertama tadi nats ini mengajak saya Bapak Ibu Saudara-saudara dalam kehidupan saat ini, di dalam suka dan duka kita, mengingat-ingat akan kasih setia Tuhan. Lalu yang kedua, berharap kepada Tuhan. Berharap kepada Tuhan. Jadi berharap itu menerima Tuhan bertindak. Ya, setelah kita maksimal melakukan apa yang menjadi harapan-harapan kita dalam kehidupan ini. Yang ketiga, nats ini mengajak kita dan menjadikan Tuhan sebagai harta kesayangan. Ada istilah lain dan ada satu terjemahan, ya, yang saya temukan dalam mengartikan harta kesayangan ini, juga dia terjemahkan menjadi harta yang terbesar. Jadi dalam arti seperti ini. Jadi dia jadikan Tuhan itu sebagai suatu harta kesayangan tadi, atau harta yang terbesar, menjadi sesuatu yang bisa dimanfaatkannya, menjadi sesuatu yang luar biasa dalam hidupnya. Jadi kita bayangkan kalau kita memiliki sesuatu yang tertinggi, maka yang lain-lainnya itu menjadi tidak ada apa-apanya lagi. Itulah konsep yang ketiga yang mau diajak nats ini untuk kita wujudkan di dalam diri kita. Dan memang benar, Tuhan telah hadir ke dunia ini dan menjadi juru selamat kita,
maka mari kita jadikan dia menjadi harta kesayangan itu. Mari kita jadikan dia menjadi harta yang terbesar di dalam hidup kita. Jadi kalau ada hal-hal lain, kalau kita bandingkan dengan dia, ini tidak seberapa. Karena kita memiliki yang terbesar. Itu tujuan dari nas ini. Berkat yang tersembunyi itu. Yang sebenarnya itu bisa kalau kita mau menerima keadaan dan menjalani keadaan itu. Itu juga lah yang menginspirasi lagu Bukende nomor 235, Holland Sadado Narikot. Holland Sadado Narikot. Itu menginspirasi, ya. Pemikiran-pemikiran itulah yang menginspirasi Bukende nomor 255, Holland Sadado Narikot. Parpudi posrohanami, di haroronami, pabua na sapakilala kita, dohot dongata saha porsiaon, nadong di HKBP Salatiga. Tadi diceritakan bahwa persekutuan orang Kristen Batak di Salatiga itu sudah 67 tahun. Ya, 67 tahun, luar biasa. Bahkan dalam sejarah Resort Jawa Tengah, itulah gereja yang tertua. Kertanegara itu sendiri adiknya, tapi karena perkembangan di Salatiga tidak sehebat perkembangan di Semarang, maka Semarang bisa menjadi resortnya. Kalau Semarang itu sudah tahun 60 tahun dia lebih, 60 tahun lebih usianya. Jadi ada sedikit berbeda dengan HKBP Salatiga. Posrohanami di bagasan pikiran nasaroha sapikira kita sapakilalaan beban Salatiga yang memang karena utang harus dibayar bulan November sebesar yang dibilang panitia tadi, kita sama-sama memikulnya sehingga sukacita mereka menjadi sukacita kita dan keluh kesah mereka menjadi keluh kesah kita, dan begitu juga kita dengan lingkungan kita pada saat ini, terkhusus dengan kejadian gempa tadi malam kemarin di Tarutung. Kita berdoa, tadi sudah didoakan oleh pendoa, tapi kita doakan juga dalam doa-doa kita supaya teman-teman kita yang di sana dikuatkan oleh Tuhan. Amin, kita berdoa. Bapa di sorga, Bapa yang kami puji sembah di dalam nama dan diri Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami berterima kasih atas pemeliharaan Tuhan dalam hidup kami sampai pada saat ini. Kalaupun kami ada dan sehat, itu semata bukan karena kekuatan dan kepandaian kami, tapi karena kemurahan Tuhan dan karena kesetiaan kami, ketaatan kami mendengar Tuhan dan melaksanakan apa yang menjadi bagian-bagian kami. Dan kami ingin pemahaman seperti itu tetap ada dan hadir di dalam hidup kami sampai kami bersama dengan Engkau, Tuhan. Tuhan, kami berterima kasih atas sapaan firman-Mu pada kami pada saat ini, mengajar kami untuk bisa sampai kepada tahap sehati sepikir, seperasaan dengan siapapun, terlebih dimulai dari diri kami, dari keluarga kami, dari orang-orang yang seiman dengan kami, dan bergerak ke area yang lebih luas lagi dengan sesama umat manusia, bahkan sesama ciptaan Tuhan. Ajar kami untuk bisa berproses ke arah saling mengasihi sebagai pribadi lepas pribadi. Kami juga berterima kasih atas firman-Mu yang mengungkapkan rahasia berkat Tuhan dalam kehidupan kami. Bahwa Tuhan memberikan berkat-berkat, berkat umum, berkat spesial, bahkan berkat yang tersembunyi yang luar biasa menjadi kehidupan dan keselamatan kami. Ajar kami Tuhan untuk mampu melihat berkat-berkat-Mu, dan dari berkat itu kami bersyukur dan menggunakannya untuk kemuliaan bagi nama Tuhan dan untuk kebutuhan kehidupan kami. Kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang menderita dimanapun
tadi di dalam warta jemaat ada beberapa nama, kiranya Tuhan juga memperhatikan mereka, memampukan mereka menerima kenyataan yang ada, bahkan pada akhirnya nanti memenangkannya sekalipun di dalam penderitaan. Kami juga berdoa untuk saudara-saudara kami yang ada di Tapanuli Utara, akibat gempa yang melanda Tapanuli Utara, yang mengakibatkan penderitaan dan kerusakan, mampukan Tuhan saudara-saudara kami tersebut untuk bisa menerima dan menjalani penderitaan dan melihat tangan Tuhan yang luar biasa di dalam keadaan tersebut, bahwa sebenarnya Tuhan tidak pernah meninggalkan orang-orang yang Kau ciptakan ini Tuhan. Kami juga berdoa atas persekutuan yang indah pada saat ini. Kami dapat kembali bersama dengan saudara-saudara kami, umat Tuhan di HKBP Reformanda ini. Bersekutu, memuji memuliakan nama-Mu, mendengar firman-Mu sebagai firman kehidupan bagi kami. Biarlah itu kami pegang dalam kehidupan kami. Dan bersekutu dalam rangka mengungkapkan kerinduan-kerinduan kami dalam upaya bersama membangun, mengatasi pembangunan HKBP Salatiga, di mana HKBP Salatiga pada saat ini sedang mengadakan pembangunan dan memiliki utang yang harus dibayar kepada yang bersedia meminjamkan, terutama dari toko bangunan yang berkenan memberikan banyak pinjaman, sekalipun untuk dibayar secara cicilan, dan pada akhirnya nanti bulan November ini sebagai yang terakhir harus lunas. Kami percaya Tuhan akan menutupi itu, memampukan kami untuk menutupi itu. Dan berangkatkan kami juga sebagai orang yang bersedia, berkenan untuk diperbaharui dan memperbaharui diri. Karena memang pada bulan Oktober ini Tuhan memberikan kesempatan kepada kami untuk mereformasi diri kami sehingga berkenan di hadapan Tuhan. Inilah Tuhan doa permohonan kami yang kami alaskan dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup. Amin.
Marilah kita berdoa untuk menyerahkan persembahan kita kepada Tuhan. Ya Allah, Bapa kami yang di sorga, kami mengaku bahwa Tuhan adalah sumber dari segala karunia yang melimpah dalam kehidupan kami masing-masing. Sebagian daripada karunia itu kami serahkan kembali sebagai persembahan kepada Tuhan. Terimalah dan berkatilah persembahan umat-Mu ini, agar dapat kami pergunakan untuk pekerjaan dan pelayanan kerajaan Tuhan di dunia ini. Bukalah hati kami untuk mengenal betapa banyak berkat dan karunia yang kami peroleh dari Tuhan, supaya kami senantiasa bersyukur kepadamu di dalam nama Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Tuhan karuniamu Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga telah mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau punya sejahtera dan terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera.